Hai plan-plan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Pada 15 April 1912, kapal Titanic karam di Atlantik Utara setelah menghantam gunung es. Dalam kecelakaan tersebut, kurang lebih 1.515 dari 2.224 penumpangnya meninggal. Sejumlah kisah pun turut mengiringi tenggelamnya kapal buatan Inggris itu, tak terkecuali dengan cerita dan kesaksian para korban selamat. Namun, tak hanya kisah mengharukan dan heroik saja yang muncul dari peristiwa tenggelamnya Titanic. Sejumlah cerita dari para korban selamat berikut mungkin akan membuat Anda terheran-heran atau bahkan kesal. Saat Titanic hampir tenggelam, perempuan dan anak-anak merupakan golongan yang diprioritaskan untuk naik ke sekoci. Namun, ada saja seorang pria yang menyamar sebagai wanita untuk dapat masuk ke perahu penyelamat. Berikut ulasan tentang kisah paling mengejutkan maksud kami, para korban Titanic yang selamat versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, Catherine Gilnack. Seorang wanita bernama Catherine Gilnack mengaku bahwa dirinya tak menyadari bahwa tenggelamnya Titanic merupakan peristiwa besar. Gilnack tak pernah naik kapal sebelumnya. Jadi, ia berpikir bahwa itu adalah hal yang wajar. Bahkan ketika menyaksikan Titanic tenggelam, ia tidak menyadari bahwa itu merupakan hal yang tak biasa. Aku tidak menyadari betapa seriusnya peristiwa itu hingga aku tiba di negeri ini, Amerika Serikat, ujarnya. Yang kedua, Dickinson Bishop. Ketika Titanic tenggelam, penumpang pria harus mengalah dan mengizinkan perempuan dan anak-anak untuk melarikan diri terlebih dahulu. Sekitar 1.352 pria turut tenggelam bersama kapal untuk menjaga istri dan anak-anak mereka tetap selamat. Namun tidak dengan Dickinson Bishop. Ia mengaku tersandung dan tak sengaja jatuh ke sekoci. Tapi tak diketahui apakah itu hanya trik agar dirinya bisa selamat atau memang pengakuannya sesuai dengan peristiwa sebenarnya. Yang ketiga, Dorothy Gibson. Seorang bintang film bernama Dorothy Gibson merupakan salah satu korban selamat Titanic. Sesampainya di New York, ia mengunjungi kantor manajernya dan mengatakan bahwa mereka perlu membuat film tentang peristiwa itu. Gibson pun menulis naskah filmnya sendiri dan menghidupkan kembali pengalaman mendekati kematian itu. Film yang digarapnya beredar kurang dari 1 bulan setelah Titanic tenggelam. Meski ada sejumlah pihak yang menanggapi positif, beberapa orang menyebut film itu telah mengeksploitasi tragedi. Yang keempat, Masabuni Hosono. Ingat ya, Masabumi bukan berarti besarnya bumi ya. Masabumi Hosono itu nama orang Jepang. Masabumi Hosono merupakan satu-satunya pria Jepang yang ada di Titanic. Ketika kapal mulai tenggelam, ia memutuskan untuk mengorbankan dirinya sendiri untuk menyelamatkan orang lain. Wow, keren. Namun hal itu berubah ketika ia melihat seorang pria melompat ke sekoci. Nah loh. Hosono pun memutuskan untuk mengikuti aksi pria tersebut. Tapi ia harus menderita sepanjang hidupnya. Media Jepang menyebutnya sebagai pengecut yang mengkhianati semangat samurai. Aduh, kasihan. Hosono juga harus kehilangan pekerjaannya di Kementerian Transportasi. Walah, jadi dianggap pahlawan, sekarang pengecut. Aduh, kasihan banget hidup lu ya. Yang kelima, Daniel Buckley. Seorang kru kapal Titanic, Heiji Lowe, membantu orang-orang untuk masuk ke sekoci. Namun dirinya menemukan sesuatu yang ganjil. Dirinya melihat perempuan berotot terburu-buru memasuki perahu. Ia pun menyadari bahwa apa yang dilihatnya adalah pria yang mengenakan gaun. Walah. Pria tersebut adalah Daniel Buckley. Dalam cerita menurut versinya, dirinya bersikeras bahwa ia tak menggunakan rok. Namun ia tak membantah telah mengenakan syal di kepalanya. Alah, sama aja kali ya. Yang keenam, Abraham Salomon dan 4 rekannya. Abraham Salomon dan keempat rekan miliardernya bergegas menuju sekoci dengan kapasitas 40 orang. Salah satu dari mereka, Cosmo Dove Gordon, menyuap sejumlah kru kapal agar mereka dapat melarikan diri dengan nyaman. Ketika telah berlayar, kru sekoci meminta mereka untuk kembali dan menyelamatkan lebih banyak orang. Namun Dove Gordon khawatir bahwa perahu itu akan penuh sesak. Mereka pun tetap melaju meski perahu itu dapat menampung 28 orang lagi. Kejamnya. Yang ketujuh, William Carter.
Ketika tiba di New York, William Carter dikenal sebagai seorang pahlawan. Namun cerita berbeda datang ketika ia dan istrinya bercerai. Nyonya Carter bercerita bahwa suaminya menyuruhnya untuk bangun ketika Titanic mulai tenggelam. Awalnya, ia mengira suaminya akan kembali, namun ia meloncat ke sekoci dan pergi tanpa membawa keluarganya. Untungnya, Nyonya Carter dapat masuk ke sekoci lain dan mendayung perahu itu seorang diri. Ketika tiba di kapal penyelamat Carpathia, William melambai kepada istrinya dan berkata, "Aku kira kau tak akan selamat." Ada doanya, ada aja. Yang benar ke doanya. Yang kedelapan, sejumlah wanita menyelundupkan anjing ke sekoci. Terdapat banyak tempat di sekoci, namun Elizabeth Rothschild tak ingin meninggalkan anjing kesayangannya. Ia pun menyelundupkan hewan peliharaannya ke jaket dan melompat ke perahu. Ketika orang-orang mengetahui aksinya itu, ia menolak untuk melepaskannya. Namun ia bukan satu-satunya orang yang melakukan hal itu. Margaret Hayes membungkus anjingnya dengan selimut dan menyelundupkannya di sekoci. Yang kesembilan, Robert Hichens. Ketika Titanic mulai tenggelam, Robert Hichens bergegas bergabung ke dalam sekoci. Ketika mulai menjauh dari kapal, beberapa orang berpikir bahwa mereka masih memiliki kesempatan untuk menyelamatkan lebih banyak orang. Namun Hichens menolaknya. Salah seorang perempuan yang berada di sekoci adalah Molly Brown yang disebut sebagai pahlawan Titanic. Tak suka dengan sikap Hichens, ia mengancam akan membuang pria itu ke laut jika dirinya tak diizinkan untuk memegang dayung. Brown pun memutuskan untuk kembali dan menyelamatkan orang yang hampir tenggelam. Gitu dong, Mas. Yang ke-10, Charles Joughin. Ketika Titanic hampir tenggelam, Charles Joughin tahu bahwa dirinya bukan merupakan orang yang akan diselamatkan. Sadar akan hal itu, ia membantu orang-orang kaya untuk naik ke sekoci dan memberi mereka makanan. Joughin pun kembali ke kabinnya dan menenggak whisky sebanyak mungkin dan bersiap untuk mati. Dalam keadaan mabuk, ia menemukan dirinya berada di pagar kapal dan terangkat tinggi di udara. Pria yang berprofesi sebagai pembuat roti itu pun tetap berada di atas kapal hingga tenggelam dan memutuskan untuk loncat ke dalam air. Ia pun terombang-ambing di atas air beku selama 3 jam sebelum diselamatkan. Normalnya, kurun waktu tersebut cukup untuk membuat seseorang meninggal karena hipotermia, maksudnya hipotermia. Namun, whisky yang ditegaknya membuat badannya tetap hangat dan menyelamatkannya. Wow, luar biasa ya. Nah, demikianlah ulasan tentang kisah paling mengejutkan para korban Titanic yang selamat versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.